Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 107. Feng Yuan tak menyangka arai heksagram yang ada di pelataran luar ternyata terhubung ke arena gladiator. Dia memperhatikan sekitarnya. Ada ribuan murid yang sedang memperhatikan beberapa layar virtual yang menunjukkan pertarungan murid dengan Ranah Saint melawan Ranah Immortal. Dan hasilnya tentu sudah jelas. Murid Ranah Immortal tersebut memenangkan pertandingan. Feng Yuan belum mengerti aturan pertandingan di arena gladiator dan tidak tahu cara menantang murid yang telah melukai Su Jing. Saat ia ingin bertanya pada Su Jing tentang aturan main di arena gladiator, murid Ranah Immortal yang memenangkan pertandingan berkata, "Cih, bubarkan saja kelompok Phoenix kalian itu. Jangan harap sekumpulan babi seperti kalian bisa menjadi raja hutan." Dia melontarkan ejekan penuh penghinaan, sehingga murid Ranah Saint yang kalah tersebut hanya bisa menundukkan kepala saja. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Ini tak bisa dibiarkan, dan ia berkata, "Bagaimana cara tuan muda ini melawan babi jelek itu?" Beberapa murid yang berdiri di sekitar mereka langsung menoleh dan tak menyangka murid yang belum memiliki peringkat berani mengumpat Ranah Immortal peringkat 775 tersebut. "Anda yakin, Bos Feng?" Su Jing menjawab dengan ragu-ragu. Walaupun ada kabarnya dia telah mengalahkan Li Juyu, murid peringkat 30 pelataran dalam sekte pedang bintang. Namun ia hanya mendapatkan peringkat 700 saja di arena gladiator. Karena gadis itu jarang kesini dan akan datang bila ada yang ingin menantangnya saja. Aturan arena gladiator cukup sederhana. Siapapun boleh menantang murid lain. Si penantang cukup menempelkan plakat miliknya di batu tulis yang secara otomatis akan menulis peringkat murid-murid yang bertanding. Jika penantang akan menantang salah satu murid, dan murid tersebut tidak ada di arena gladiator, maka secara otomatis akan dikirim pesan tantangan pada murid yang ditantangnya. Dan bila yang ditantang tidak meladeni tantangan selama 10 hari, maka ia akan dinyatakan kalah, serta si penantang akan mendapatkan peringkat milik yang ditantang. Namun bila yang ditantang peringkat yang lebih rendah, maka tidak ada perubahan peringkat, tetapi yang ditantang tidak akan bisa menantang si penantang selama 10 tahun. Su Jing memberitahu aturan dasar arena gladiator pada Feng Yuan, dan bos kelompok Phoenix tersebut langsung menantang Ranah Immortal peringkat 775 tersebut. "Dia sebenarnya satu negara dengan kita, bos," bisik Su Jing. "Namanya Chuyan dari klan Chu. Lebih baik Bos Feng tak usah menantangnya. Takutnya ia akan berpengaruh hingga kekaisaran Su nantinya," katanya lagi, karena ia tahu klan Chu merupakan salah satu klan besar di sana. Sedangkan klan Feng, Su Jing belum pernah mendengar nama klan tersebut. Sehingga ia berspekulasi klan Feng mungkin adalah klan kecil. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Feng Yuan dan ia berkata, "Kalau tuan muda ini takut dengan gertakan begitu, maka tuan muda ini tidak akan pernah menginjakkan kaki di benua tengah ini." Feng Yuan menepuk pundak Su Jing. "Seorang bos harus melindungi anak buahnya. Dan lihatlah cara bos besar ini mematahkan kakinya." Feng Yuan memasuki arena pertarungan yang merupakan tempat aneh, yang semuanya tampak putih dan tidak berujung. Feng Yuan sangat kagum pada ahli segel yang membuat arena gladiator ini, sehingga bisa menampung siapapun yang ingin bertarung tanpa membuat kerusakan pada area di luar area pertarungan. Chuyan dengan senyum cerah menatap Feng Yuan dan berkata, "Aku tak menyangka bos kelompok Phoenix akhirnya muncul setelah aku melukai puluhan bawahanmu." Feng Yuan juga tersenyum. "Bagaimana kamu bisa mengenaliku?" Itu membuatnya penasaran. Apakah poster dirinya telah disebar oleh kelompok Phoenix? Maka ia langsung populer. "Apakah kamu tidak penasaran kenapa aku selalu menarik kelompok Phoenix?" Chuyan mengerutkan keningnya dan berpikir mungkin Feng Yuan sangat mudah melupakan masalah yang pernah menimpanya. Dan Feng Yuan cuma menggelengkan kepala. "Lupakan saja. Aku penasaran bagaimana kamu bisa mengalahkan Cuba," katanya lagi. "Cuma," saut Feng Yuan mencoba mengingat nama tersebut. "Jangan bilang kamu sudah melupakannya. Dia adalah assassin klan Chu yang mati di tempat sekte Serigala Putih," suruh Chuyan sembari mengaktifkan segel serigala pembunuh. Feng Yuan menoleh ke arah simbol-simbol rumit yang muncul di bawah kakinya. "Oh, aku mengingatnya." Chuyan menyeringai tipis dan berkata, "Aku akan mengirimmu ke dunia bawah untuk menemani Paman Cuba." Feng Yuan segera menghunus pedang matahari dan penasaran.
serangan seperti apa yang akan dimunculkan oleh segel serigala pembunuh tersebut. Apakah kamu tidak penasaran? Seperti apa proses kematian Cuma? Dia bersujud di kakiku untuk memohon ampunan, bahkan menyumpahi Patriark Lencu sebagai kakek bodoh dan pikun karena tidak mengenali keagungan dewa ini. Feng Yuan mulai memprovokasinya. Banyak murid yang terkejut mendengarnya, dan salah satunya adalah Su Jing yang meyakini ucapannya hanyalah bualan saja. Cuyan tidak terprovokasi oleh ucapan Feng Yuan, dan ia menduga Cuma mati karena terjebak oleh provokasinya. Serta Feng Yuan memiliki artefak kelas surga yang mampu melukai ranah Chaos Ancient God. Segel serigala pembunuh tiba-tiba mengeluarkan asap tipis yang membuat Feng Yuan merasa terjadi pengekangan pada ki dalam dantiannya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan roh bela diri Phoenix. Bahkan pedang matahari seperti rongsokan besi saja, karena tidak ada aliran ki api untuk mengeluarkan potensi kekuatannya. Ini yang aku benci dari Pak Alhai Segel. Kalian mirip dengan dukun. Kenapa tidak menggunakan santet saja sih? Gerutu Feng Yuan sembari menyarungkan kembali pedang mataharinya. Senyum cerah yang terpancar di wajah Cuyan langsung menghilang. Dia merasa heran, kenapa Feng Yuan tidak panik dan terkesan mampu mengatasi segel serigala pembunuh. Aku harus menepis pikiran itu dan membunuhnya sekarang juga. Gumamnya segera membuat segel lain, dan puluhan serigala yang setara Nanda Sen keluar dari lingkaran heksagram. Su Jing terkejut melihatnya, dan tak menyangka Cuyan nekat ingin membunuh sesama murid sekte pedang bintang. Cuyan melompat ke punggung serigala dan 10 niat pedang ki es muncul di atasnya. Kemudian Cuyan menjentikan jari tangannya, sehingga 10 niat pedang tersebut meluncur ke arah Feng Yuan. Puluhan serigala yang tampak seperti mayat hidup tersebut segera melesat ke arah Feng Yuan. Pertarungan ini tampak berat sebelah, karena lawan Cuyan tersebut tidak bisa menggunakan ki-nya. "Hentikan ini, saudara Yang!" teriak Suji, berharap Cuyan mendengar perintahnya, karena dia adalah putra Menteri Kehakiman Kekaisaran Su. Namun Cuyan tidak menggubris ucapannya, dan tetap menyerang Feng Yuan dan kekuatan penuhnya, karena dalam surat yang ia terima dari Klan Chu, dinyatakan agar ia tidak meremehkan Feng Yuan. Mari kita lihat, apakah latihan fisik di Gunung Pedang membuahkan hasil, kata Feng Yuan pada dirinya sendiri, sembari mengepalkan tangannya dan meninju niat pedang es yang melesat ke arahnya. Su Jing langsung panik dan lupa bernafas untuk sesaat. Namun ia tercengang saat melihat niat pedang es yang berbenturan dengan tinju Feng Yuan mengalami retakan, dan 1 mata kemudian niat pedang es tersebut hancur berkeping-keping. "Abah!" Cuyan terkejut, raut wajahnya menjadi masam. Kenapa dia masih memiliki kekuatan besar, padahal dantiannya telah tersegel oleh segel serigala pembunuh? Apakah murid tersebut memiliki artefak kelas surga untuk menangkalnya, seperti yang dimiliki oleh para murid yang berasal dari klan besar? Mungkin saja. Bukankah dia adalah bos kelompok Phoenix yang mengaku-ngaku akan melindungi murid-murid yang tertindas? Murid-murid yang ada di arena gladiator langsung mengalihkan perhatian mereka pada pertandingan Feng Yuan melawan Cuyan dan mengabaikan pertandingan murid yang lain. "Ini menarik sekali. Aku penasaran seperti apa kekuatan murid baru tersebut," kata murid dari klan Xiao. "Cepat beritahu Senior Xiaowan kalau bangsa telah meninggalkan sarangnya," bisiknya pada anak buahnya yang berasal dari klan kecil. Tak jauh dari Suji, seorang murid yang berasal dari Kekaisaran Qing tersenyum menatap layar virtual yang menunjukkan pertarungan Feng Yuan dengan Cuyan. Dia segera menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Pangeran Xing Chenghao kalau target mereka telah menampakkan batang hidungnya. "Ini terlalu mudah. Apakah ada siluman yang setara ranah absolut gak? Tuan muda ini beberapa bulan yang lalu telah membunuh ahli bela diri dengan basis kultivasi sekuat itu. Walaupun sih dia terluka parah." Feng Yuan mengejek Cuyan setelah memukul semua siluman serigala ranah Sen milik Cuyan tersebut. "Aku merasa bos kelompok Phoenix itu terkesan sombong dan angkuh. Benar, mungkinkah mulai saat ini kelompok Phoenix akan memulai pendasan terhadap kelompok lain seperti yang dilakukan oleh para murid dari klan besar?" Para penonton mulai gelisah dan berharap Cuyan yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Mereka tidak ingin tirani baru muncul di kota Chenglan. Cuyan mundur beberapa langkah
dan menatap tajam pada Feng Yuan. Tangannya gemetaran, sehingga ia hampir menjatuhkan pedang yang ia genggam. Ini tidak sesuai dengan harapannya. Jangan takut Chuyan, kalau kamu kalah maka kamu tidak akan memiliki peringkat lagi. Dan penatua ke-10 pasti akan memarahimu karena membuat malu sekte pedang bintang. Seru murid dari klan Xiao untuk memprovokasi Chuyan agar segera menyerang Feng Yuan. Betul, kamu jangan sampai kalah dari murid baru, itu memalukan sekali. Provokasi murid yang lain. Ekspresi wajah Chuyan menjadi masam. Terlintas di benaknya untuk mengaku kalah. Namun itu akan membuat reputasinya turun dan akan dimarahi oleh patriark Klan Chu karena tidak bisa membalaskan dendam atas kematian Cuma dan saudara laki-lakinya, Chu Feng. Chuyan mengalirkan lebih banyak ki saat menggunakan segel serigala pembunuh untuk kedua kalinya. Kini ia memaksa mengeluarkan lebih banyak serigala, sehingga ia memuntahkan seteguk darah. Cih, tidak berhasil. Hanya ada satu serigala ranah immortal. Gerutu Chuyan menatap 30 serigala ranah Sen dan satu serigala ranah immortal tersebut. Chuyan menyeka darah yang keluar dari mulutnya, dan segera melompat ke punggung serigala ranah immortal. Bunuh dia! Teriak Chuyan dengan niat membunuh yang sangat besar. Gerombolan zombie serigala tersebut menerjang ke arah Feng Yuan dengan mulut menganga, ingin memakannya. Feng Yuan langsung meninju rahang serigala yang langsung mengeluarkan suara retakan dan mulut serigala itu menyemburkan darah, serta seluruh giginya rontok dan rahangnya tak bisa digerakkan lagi. Ups, kamu pasti tersiksa serigala zombie. Canda Feng Yuan. Kemudian mengangkat tubuh serigala tersebut dan melemparkannya ke arah niat pedang es yang melesat ke arahnya. Tubuh serigala tersebut hancur berkeping-keping oleh niat pedang es Chuyan, dan serigala ranah immortal telah muncul di hadapannya. Mati kau bajingan! Umpat Chuyan melompat dari punggung serigala, sembari mengayunkan pedangnya yang membekukan area di sekitarnya. Roh bela diri serigala putih juga muncul, yang langsung menyemburkan badai es. Feng Yuan mengerutkan keningnya, karena ia tidak bisa menggunakan roh bela diri Phoenix untuk membantunya. Karena saat ini, sama saja melawan 3 ranah immortal dan puluhan serigala ranah Sen yang berlomba-lomba ingin memakannya. Tinju naga, penggetar langit, tahap sempurna! Seru Feng Yuan menuju zombie siluman serigala dan segera melompat ke arah samping untuk menghindari tebasan Chuyan dan serangan roh bela diri serigala putih. Kepala zombie serigala langsung hancur berkeping-keping, menyemburkan darah yang membasahi wajah dan tubuh Feng Yuan. Sebagian tubuhnya sempat membeku, tetapi fisiknya yang kuat karena saat masih di benua udara, Feng Yuan sering bertarung melawan siluman yang memiliki energi spiritual es, sehingga ia dengan mudah lolos dari pembekuan itu. Dia hebat juga berhasil membunuh siluman ranah immortal tanpa menggunakan energi spiritual. Apakah fisiknya sekeras batu? Su Jin terkejut melihatnya. Dia memang layak menjadi bos kelompok Phoenix. Senyum cerah terpancar di wajahnya. Salah satu serigala ingin menggigit punggung Feng Yuan, tetapi ia segera menangkap kepala serigala itu dan melemparkannya ke arah Chuyan yang ingin menerjang ke arahnya. Chuyan mengayunkan pedangnya membelah tubuh serigala tersebut. Namun tiba-tiba Feng Yuan muncul di hadapannya dengan seringai tipis terpancar di sudut bibirnya. Kirim salam pada Dewa Yama dan katakan aku kembali menunda pertemuan dengannya. Ejek Feng Yuan menuju wajah Chuyan. Namun tiba-tiba roh bela diri serigala putih menyemburkan badai salju yang membuat tubuh Feng Yuan membeku. Detak jantung Chuyan berdegup tak karuan karena mengira wajahnya akan hancur berkeping-keping seperti para siluman yang dihancurkan oleh Feng Yuan. Namun saat tinju Feng Yuan berjarak 1 jengkal dari wajahnya, ia tiba-tiba membeku. Chuyan mundur selangkah dan mengayunkan pedangnya ke arah leher Feng Yuan. Matilah kau bajingan! Es yang membekukan tubuh Feng Yuan mengalami retakan dan kobaran api menyelimuti tubuh Feng Yuan. Chuyan terkejut. Bagaimana bisa Feng Yuan melepaskan belenggu pada dantiannya? Gerakan ketiga, pedang meteor! Ha! Suara Feng Yuan memecahkan kesunyian karena semua orang tercengang melihatnya. Pedang raksasa yang panjangnya menyentuh awan tiba-tiba muncul di depan Feng Yuan yang membuat arena gladiator bergetar hebat. Saat roh bela diri serigala putih membekukan tubuh Feng Yuan, energi spiritual api Phoenix dalam dantiannya justru melakukan reaksi berlawanan dengan energi spiritual es yang membekukan tubuhnya. Ini mirip saat Xiao Yu menghancurkan dantian batu Feng Yuan dengan energi spiritual es juga. Wajah Chuyan menjadi pucat
dan ia mundur beberapa langkah. Entah kenapa ia merasa Feng Yuan dengan sengaja tidak menargetkan dirinya dari pedang raksasa tersebut. Roh bela diri Phoenix segera melayang 50 tombak di atas Feng Yuan dan langsung menjadikan roh bela diri segera putih sebagai uji coba serangan puluhan pedang api pertamanya. Cuyan menyemburkan darah dari mulutnya karena tiba-tiba roh bela diri serigala putih menghilang setelah dihantam puluhan pedang api. Cuyan langsung terkencing-kencing di celana saat mendengar suara tersebut dan menoleh ke depan. Ternyata Feng Yuan telah menyeringai menatapnya. Apakah kamu masih ingin membunuh tuan muda tampan ini? Feng Yuan menusukkan pedang matahari ke kaki Cuyan yang langsung menjerit kesakitan. Ingatlah, aku tidak membunuhmu sekarang karena aku takut ditangkap aula penegak hukum. Kalau kita bertarung di luar kota Chenglan, maka kamu sudah berada di dunia bawah. Walaupun Cuyan kesakitan, ia masih menatap tajam Feng Yuan. Niat membunuh merembas semakin besar dari sebelumnya, sehingga Feng Yuan merasa heran. Kenapa kebencian Cuyan sangat besar terhadapnya? Apakah Cuyan adalah anak dari Cuma? Bersambung.